Jelas ya. Saudara saksi terkait dengan keterangan yang saudara sampaikan berkenaan dengan siapa-siapa sebagai kelompok saudara pada waktu pelaksanaan kegiatan KKN. Mohon untuk bisa diulang lagi karena tadi ada hal yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum. Dan persilahkan. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian yang kedua itu Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan, kemudian yang ketiga adalah Yohana Bresman Sudarwati dari Fakultas Hukum, terus yang keempat adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Oke, ada 4 orang masing-masing dari berbagai fakultas yang disebutkan tadi ya. Kemudian apakah nama-nama yang Ibu sebutkan sebagai kelompok pada waktu melakukan kegiatan KKN semuanya juga masih hidup dan saling komunikasi Bu selama ini? Ya, yang 3 orang masih hidup, masih ada. Yang seorang meninggal, yaitu Eko Susilo Adi Utomo, itu telah meninggal dunia tahun 2018. Yang dari Fakultas Geodesi. Ya. Kemudian saya sendiri dengan Joko Widodo dan Yohana ini setelah KKN selesai itu tidak ada hubungan sama sekali. Tidak saling komunikasi. Oke. Untuk selanjutnya Bu yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan KKN selama ada di lokasi di mana Ibu waktu itu tinggal sementara lebih kurang 3 bulan itu antara bulan Maret sampai pada pertengahan Juni tahun 85. Mohon untuk bisa dijelaskan Ibu. Ketika kami ditempatkan di Desa Ketoyan, dijemput oleh Kepala Desa Ketoyan yang bernama Pak Jentu, kemudian menginap di guest room pendopo di samping rumah kepala desa. Saya bersama Yohana satu kamar, kemudian Joko Widodo dan temannya Eko itu di kamar yang satunya lagi. Kamar kami itu berhadapan-hadapan. Di rumah tinggal Pak Jentu yang jabatannya sebagai kepala desa waktu itu ya Bu ya. Kemudian keterangan Ibu bahwa Ibu waktu itu sebelum ke lokasi dijemput di mana Ibu? Tempat penjemputan di kampus atau di kecamatan atau di desa? Dijemputnya itu di kantor kecamatan Wonosegoro. Artinya untuk mahasiswa waktu itu yang diterjunkan lokasi KKN di kecamatan Wonosegoro, sementara ada di sana berkumpul, kemudian masing-masing kepala desa sesuai lokasi di mana tempat KKN itu akan diterjunkan menjemput Ibu. Ya betul. Baik. Kemudian Ibu selama melaksanakan kegiatan KKN lebih kurang 3 bulan, kegiatan apa yang Ibu lakukan waktu itu? Silakan Ibu untuk bisa dijelaskan. Ya, sebelum kami diterjunkan sebagai mahasiswa KKN di suatu tempat ya, di universitas itu ya ada pembekalan selama kira-kira 2 minggu, baik untuk kesehatan masyarakat, sosial masyarakat, dan sarana
Lantas lembaga yang menyelenggarakan adanya pembekalan tersebut apakah dari fakultas atau dari lembaga lain yang ada di dalam UGM itu sendiri? Ya, yang melaksanakan mungkin institusi ada lembaga LPPM atau apa namanya yang mengurus secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan KKN yang saya maksudkan itu. Yang melaksanakan adalah LPM UGM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Nah, kemudian ketika ibu sudah ada di lokasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentu saja ada yang bersifat fisik, ada pula yang non fisik. Coba saya minta ibu bisa menjelaskan apa yang dilakukan selama ibu melaksanakan di sana, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik. Karena kami berempat ya kadang-kadang yang baru melakukan bersama-sama atau berdua-berdua gitu. Jokowi dengan temannya Eko, nah itu biasanya mengadakan melaksanakan kegiatan sarana prasarana gitu, seperti perbaikan jalan gitu ya, terus buat pelan-pelan gitu. Wah, masih papan namanya. Ya. Kemudian ruang fisik yang mungkin lebih banyak dilakukan oleh ibu karena peserta masih perempuan, seperti apa ya konkretnya? Ya, kalau saya bersama Yohana itu misalnya penyuluhan kesehatan, gizi, hukum, dan lain sebagainya. Bukan masalah gizi karena kaitannya dengan fakultas ibu dari biologi ya Bu. Demikian juga pun karena fakultas untuk Wirana ini berasal dari fakultas hukum. Kemudian Bu, apakah ibu selama ada di lokasi KKN juga saling mengenal dengan Pak Lurah begitu juga Pak Desa ya Bu, atau Pak Petinggi Pak gitu ya, berikut keluarganya, terutama putra-putranya? Ya, mengenal. Ya. Ibu bisa menyebutkan seingat ibu siapa saja putra-putranya Pak Jendu waktu itu? Ya. Yang paling saya kenal adalah Yayu, kemudian Sri, kemudian yang sulung itu Mas Karno. Mas Karno, yang hari ini kebetulan kami hadapkan di persidangan yang sudah disumpah bersama ibu tadi ya. Termasuk ibu istri dari Pak Jentru itu sendiri, ibu mengenal? Ya, mengenal. Untuk saat ini di mana ya posisi, apakah masih hidup atau sudah dipanggil Tuhan? Ya kalau ibu masih hidup. Masih hidup. Ya kalau Pak Jentru telah meninggal. Kemudian Bu, setelah selesai KKN, apakah ibu selama ini juga saling ada komunikasi dengan Pak Jokowi, Bu? Sekali itu ketika masih tahun 85 ya, ketika saya kembali ke rumah saya di Jakarta, berhubung saya itu kan juga punya tuskel waktu itu, saya mengirim kepada Joko Widodo itu foto-foto ukuran 3R kegiatan selama KKN gitu ya. Kemudian tak lama kemudian Jokowi itu juga mengirim
foto-foto juga ke saya gitu, timbal balik begitu ya. Namun sayangnya foto-foto itu saat ini sudah tidak ada lagi, sebab rumah saya itu daerah banjir, gitu. Rusak semuanya. Apakah semua foto akhirnya juga punah atau setidaknya masih ada yang tersisa itu? Kalau di saya itu yang tersisa hanya satu, sebab saya cetak itu seukuran 10R ya, 10R itu tentang pertemuan mahasiswa KKN di Desa Gosoto, Kecamatan Boyolali, ketika ada pertemuan dengan dosen pembimbing KKN kami, Dr. Randes Restantio, yang berasal dari FMIPA Matematika UGM. Oke. Bu, yang Ibu sebutkan tentang Pak Joko Widodo itu apakah orang dimaksud sama dengan Pak Jokowi yang pernah menjadi Presiden RI dan sekarang disebut Presiden ke-7 itu Bu? Sama? Sama. Benar ya Bu? Benar. Artinya bahwa yang Ibu sampaikan Joko Widodo yang pernah melaksanakan kegiatan KKN di Wonosegoro, desanya di Ketoyan, sebagai salah satu anggota kelompok Ibu ya Pak Jokowi itu ya Bu, benar ya Bu? Benar. Mohon maaf yang mulia, untuk lebih konkretnya lagi, oleh karena saksi ini masih menyimpan foto, ada sisa satu ya Bu, yang saat ini juga disita oleh Polda Metro. Ya. Nah, namun sebelum disita sempat foto yang akhirnya kita cetak. Jika saksi masih bisa mengenali, apakah diizinkan untuk bisa diperlihatkan di persidangan yang mulia? Mari saksi, yang mana saksi? WhatsApp yang saksi ketahui di situ ada Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ya, sini Pak. Kan maksudnya juga ke sana di dulu ya. Ini, ya. Terus ini Bu, ini silakan. Jangan. Nah, ya. Aduh. Ibu yang mana? Yang ini, yang mulia. Joko Widodo ini yang ini. Yang duduk, yang duduk, Yang pakai ini. baju apa ini? Selempang merah. Ya, yang duduk. Yang ini, Kalau yang ini, Yohana teman saya yang ini. Kemudian saya, Eko, yang dari geodesi yang telah almarhum itu. Kemudian ini adalah Joko Widodo. Yang ini Eko, Pak Joko Widodo. Kami tetap trending topik arah wacong ayo. Oke, langgar langgar ganteng banget ya Irman Velani. Pancen ganteng Pak. Silakan menurut Ibu.
Saya lanjut ya. 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 Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan saudara saksi, Apalagi? ketika kegiatan KKN selesai, apakah ada suatu kewajiban bagi peserta KKN untuk membuat laporan? Tidak tahu. Mohon Tidak tahu. saksi jelaskan apabila ada suatu kewajiban untuk membuat laporan, apakah laporan tersebut dibuat secara individual atau secara kelompok? Mohon untuk bisa dijelaskan. Ya. Karena ini adalah mata kuliah wajib dan jumlah SI-nya juga ada 3 SKS, ya maka kami wajib setelah menyelesaikan kegiatan KKN ini membuat laporan. Membuatnya itu secara kelompok. Dan laporan itu pun disampaikan kepada LPM, itu bukan kepada fakultas ya. Iya, kepada LPM. Demikian juga untuk masa nilai KKN, siapa yang punya kewenangan, apakah dari fakultas atau dari LPM yang mengeluarkan itu? LPM. LPM. Terima kasih Ibu untuk satu cukup yang mulia. Ya. Sekarang kita berikan untuk bertanya kepada penggugat Ibu, silakan. Ya. Berbeda dengan kemarin, saya tidak akan menanya Ibu tentang KKN ya, karena ini gugatannya CLS. Nanti KKN itu yang terakhir saja oleh rekan-rekan kami. Apa pekerjaan Ibu? Saya sebagai IR, ya, ibu rumah tangga. Sebelumnya, yang pernah bekerja di sektor swasta. sektor swasta ya. Ibu kan bukan orang Jogja. Saat kuliah di UGM itu tinggal di mana atau kos di mana? Pertama kuliah saya domisili di Sendowo. Sendawa ya. Sendowo. Ya. Kemudian hampir akhir selesai studi saya domisili di Taman Siswa Surakarta, Gansang. Pertanyaan saya, Ibu masuk UGM tahun berapa, lulus tahun berapa? Saya masuk di UGM itu tahun 1979 dan lulus Mei 1986. Jadi KKN-nya tahun? Ya KKN-nya tahun 1985. Itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu bulan Maret ya, Maret sampai Juni ya, yang berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah ya. Jadi sebelum tanya itu kami sudah tanya 10 hal ini ya. Tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Ibu sudah disumpah sesuai pasal ya, yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi ibu tetap berkata KKN-nya itu genap. Introduksi yang mulia, mohon untuk diingatkan terkait dengan apa yang kami sudah sampaikan di orang tua. Iya ya. Bahkan apa yang disampaikan ini kan bukan suatu hal yang sengaja dan mengingat-ingat sesuai ingatan. Ya. Silakan. Silakan dibuka pertanyaannya. Dibuka pertanyaannya. Iya. Saya kalau ditanya KKN saya ingat. Saya KKN tahun 89 di Desa Kancar, bulannya September saya ingat. Iya. Pertanyaannya gitu. Pertanyaan saya, tadi kan saya tanya KKN itu berapa bulan, di bulan apa? Ya, gitu. Nah, Ya, dijawab beliau bahwa itu bulan genap. Bulan genap ya Bu? Gimana Pak ya? Kalau tidak ingat,
Sampai aja udah ingat itu. Cukup? Betul. Yang saya tahu itu kan apa di bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, permulaan semester itu kan dari bulan Juni. Ganjil itu kan dari bulan Juli sampai Desember tuh ganjil itu. Ya, ibu kakaknya bulan apa? Masa kakaknya 2 kali? Enggak. Itu bulan apa? Waktu itu saya KKN memang itu bulan Maret sampai bulan Juni itu. Ya, Jadi kakaknya berapa bulan? ya, tidak. Ya, Saya lanjutkan ya, kembali ya, ya. Kalau genap atau ganjil harus lihat aja benar atau tidaknya faktanya ya. Nah, kalau dia bilang tadi genap atau ganjil, Itu ganjil atau gimana? itu aja. Ingat atau tidak? Saya nggak lihat. Udah gitu. Saya lanjutkan Lanjut ya. pertanyaan ibu. Ibu dihadirkan di sini ini tahu ini permasalahan apa? Kalau tidak salah apa CM. Ya silakan sepengetahuan ibu ya. Ya saya tahunya cuma itu aja. Ya. Ya. Terus kalau ibu tadi sebut saya apa yang digugat di dalam perkara ini? Tentang apa yang digugat dalam perkara ini? Ya saya tidak paham Pak. Tidak paham. Ya. Kemudian kalau ibu tadi mengatakan tahu yang kami KCS itu tahunya dari mana ibu? Nah saya baca di medsos gitu. Baca ya. Tapi berhubung saya bukan orang hukum jadinya saya tidak. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu kan lulus kemudian menjadi wiraswastawan. Ibu ya pernah tahu tidak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menyelesaikan perkara ini? Sepengetahuan ibu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Terus tentang permasalahan ini, ibu merasa terganggu tidak? Ya saya tidak. Kan itu teman ibu, katanya teman kakak. Ini kan persoalan ini kan negara dari gugatan kami itu negara tidak bersikap tentang volume ijazah yang berkepanjangan dari 2017 sampai dengan hari ini. Nah, saya kan tidak, saya tanyakan apa yang ibu rasakan. Ya Saya saya gabung tidak sebagai temannya atau apa begitu? yang saya rasakan adalah saya merasa prihatin. Oh, berarti. Oke, terima kasih. Jawaban itu yang cocok kami tunggu. Terus kalau prihatin, tadi kan saya tanya Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian apa yang sudah ibu tahu karena ibu prihatin ya bahwa ini ada teman kuliahnya begitu yang menjadi orang hebat sampai jasanya berlarut-larut dan ibu prihatin yang sudah dilakukan UGM setahu ibu saja. Apa yang saya ketahui adalah pernyataan dari Bu Rektor Opa Emilia yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Saya tanya, ibu mendengar saja kata-kata asli atau ibu pernah Bu Rektor itu menunjukkan ijazah atau syukur-syukur ibu pemegang memfoto ijazahnya yang dibilang asli itu pernah tidak? Tidak pernah. Kemudian apakah dengan peristiwa ini karena berlarut-larut lebih-lebih beliau itu tokoh top, ibu merasa dirugikan nggak sebagai kolega sesama alumni UGM gitu? No comment. Kemudian dalam perkara CPS ini pernah nggak ibu mendengar bahwa di Jakarta pernah dilakukan gugatan, kemudian di PT UN di Pengadilan Negeri Sleman juga pernah dilakukan gugatan terkait ijazah, itu pernah mendengar itu tidak? Pernah. Terus dengan banyaknya gugatan itu respon dari negara seperti apa? Baik dari UGM, Kemendikbud Saintek itu seperti apa yang ibu alami? Kata ibu kan saksi fakta.
No comment juga Pak. No comment ya, tapi Ibu tahu ya. No. Terus hingga hari ini sepengalaman Ibu yang Ibu alami itu pemerintah, entah itu GM, entah itu polisi sudah cukup menyelesaikan tentang isu ijazah. Ya kalau saya lihat apa di medsos itu sudah ada arah ke sana. Karena sudah selesai belum pemerintah terkait dengan isu CLS ini? No comment Pak, saya tidak tahu. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah ini sekarang yang berkait dengan KKN dulu ya. Saya bertanya kepada memang karakter seperti tadi Ibu menyebutkan bahwa kepala desa saat itu namanya Pak Sebelum. Ya, Ibu ingat anaknya yang bernama Muhammad Soekarno. Ya, Soekarno. Pertanyaan saya, ada tidak anaknya Pak Lurah itu yang lebih istimewa dari Soekarno? Ya kayaknya sih nggak ada yang apa yang saya kenal itu yang selalu mendampingi yang kami itu Pak Karno ini, Mas Karno ini. Karena beliau itu kan juga kalau yang hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu pulang ke Toyan begitu, terus yang sering berbincang-bincang dengan kami. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu tadi kan mengatakan yang diingat Soekarno. Pak Jendu itu punya anak lain selain Soekarno siapa itu? Ya kalau tidak salah namanya Sri dan nah ini seperti itu ya panggilan gitu. Terus yang perempuan satunya lagi bernama Yayu. Ya. Yang istimewa sekali dari anak, yang sangat istimewa dari anak, karena tidak semua keluarga itu punya anak istimewa seperti anaknya Pak Jendu. Ibu kan yang dikenal hanya Soekarno. Ada nggak yang istimewa? Ya maksudnya ini bagaimana Pak? Iya, maksudnya beliau itu punya anak tunawicara. Ingat nggak? Kan Ya. itu istimewa. Gini Pak ya, ketika itu yang saya kenal ini 3 orang ini saja. Gitu. Ya. Nah, yang intens banget itu dengan Pak Karno ini, kemudian yang katanya istimewa itu saya sama sekali tidak tahu. Ya, tidak tahu. Terima kasih. Karena Pak Karno itu punya anak istimewa tunawicara. Jadi kalau di sebuah rumah ada tunawicara itu pasti dimanapun istimewa. Ya. Karena tidak semua orang itu tunawicara. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi Ibu mengatakan saya lihat papan-papan itu Semoran itu desa di mana ya? Ada tulisan Semoran itu. Ya, kalau desanya adalah desa Ketoyan, Seworan itu adalah dusun. Ya, dusun. Ya, Ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, tolong disebutkan apa itu namanya program utama dari KKN saat itu apa? ya programnya apa yang dicanang? Ya, Ibu yang alami kan? Ya, katanya KKN disebutkan saya tidak tahu, makanya saya tanya itu. Ya. Kami itu melaksanakan ya. Saya dan Bu Yohana itu penyuluhan kepada masyarakat ya, yang berhubung ya kami ini perempuan itu ya penyuluhannya kepada kaum ibu gitu, kaum wanita. Kami mengikuti mereka setelah mereka pengajian gitu ya ikut juga sih majelis taklim gitu. Nah setelah mereka selesai ya baru kami masuk gitu penyuluhan. Ya, saat itu tahun Ibu KKN tahun berapa itu? Kapan itu?
Iya, betul. Sudah ada listrik apa belum itu? Waktu itu di desa Ketoyang listrik belum masuk PLN gitu. Terus saya ingin tanya, saya ulang kembali Ibu, nama lengkapnya Pak Jendu siapa? Jendu Abdul Wahab. Sudah haji apa belum, Bu? Saya belum, tidak tahu. Terus anak sulungnya pertama siapa? Berapa anaknya anak sulung pertama siapa? Yang saya tahu itu 3 orang ini 3 orang saja. ya. Jadi anaknya 3 orang itu ya. Yang saya ketahui ya Pak ya. Ya dia anaknya 3 orang. Yang sulung siapa, Bu? Yang sulung? Ya kalau sepengetahuan saya itu Pak Karno itu. Pak Karno, ya. Ini boleh kami uji ya, Bu ya. Ya. Bahwa tidak saya sebut namanya, karena nanti saksi kedua bisa mendengar. Anak sulungnya bukan Pak Karno, Pak Karno itu anak muda. Ya. Jadi data dari kami ini ada. Kami sebelum tanya itu kami investigasi dulu. Kami ketemu dengan warga di sana. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya. Sekarang kita jalan-jalan terkait dengan pengalaman ibu KKN. Ya. Tadi disebutkan bahwa ibu pernah satu kelompok KKN dengan Jokowi di desa Ketoyang. Berapa orang itu? Berempat. Berikutnya pengalaman ibu sebagai mahasiswa KKN itu berapa orang paling sedikit dan berapa paling banyak? Yang KKN di setiap desa itu rata-rata 4 orang, tetapi ada juga yang berlima. Berenam ada enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Yang umum adalah 4 dan 5. Tadi saya kurang dengar nama-nama bisa disebutkan yang 4 itu teman ibu ini yang di desa Ketoyang. Ya. Yang pertama adalah saya sendiri, ya. Dari Fakultas Biologi. Kemudian yang kedua adalah Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan. Kemudian yang ketiga Yohana Beresma Sugawati dari Fakultas Hukum. Kemudian yang keempat adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Pertanyaannya selanjutnya, di dalam satu kelompok KKN 4 atau 5 itu ada enggak? Ada tidak? Itu diisi oleh 2 fakultas, 2 orang dari satu fakultas yang sama. Mungkin tidak. Yang ibu alami? Yang saya alami tidak. Kalau tidak, saya ingin tanya, apakah di desa Ketoyang itu dulu ada mahasiswa KKN namanya Maharindra, dia dari Fakultas Kehutanan? Saya tidak mengenal. Tidak mengenal, ya. Jadi dan tidak tahu Pak. Ya, ibu sudah disumpah ya, disumpah bahwa yang di desa Ketoyang itu Fakultas Kehutanan namanya Maharindra. Oke, silakan ibu. Baik, kami lanjutkan kembali ya. Tadi saya sebutkan ibu punya buku panduan ya tentang aturan KKN di UGM itu, tahu ya? Ada buku pedoman nggak kalau KKN itu? Ya sebetulnya ada, tapi ya? Saya sudah lupa ya. sama sekali. Karena di sini di dalam buku panduan KKN itu disebutkan KKN UGM hanya dilaksanakan pada semester gaji, itu saja. Terus kemudian pada saat ibu KKN itu ibu berada di semester berapa? Ya, saya sebetulnya telat Ibu Pak ya. Ya, telat. Sebab Semester berapa? Ibu kan masuk tahun 79 kan? ya. Ya, terus jadi semester berapa pada saat itu? Kalau paling pintar, saya kakak juga telat kayak itu. Ya, coba ibu ingat. Ya Pak ya. Ya, kalau saya masih ingat KKN tahun berapa? Saya lulus 6 tahun. Ya saya malah 7 tahun. Ya, silakan ibu. Ya, kalau ingat dijawab. Ya, kalau tidak jawab,
Ya, Saya nggak ada. oke. Jadi pada saat mengikuti KKN berapa SKS itu? 3 SKS untuk KKN. Bukan jumlah SKS atau itu semester. Oh, Ya, pada saat keseluruhan. ya keseluruhan pada saat ya. Itu saya ya kalau di fakultas saya itu ada kebijaksanaan ya. Seseorang yang mengikuti KKN itu harus sudah menyelesaikan semua SKS yang bersifat perkuliahan teori dan praktikum. Jadi tinggal KKN dan skripsi. KKN dulu biasanya, kemudian skripsi belakangan. Pengalaman Ibu ada tidak teman Ibu mungkin dari satu fakultas lain yang KKN-nya tahun 85 lulusnya tahun 85? Ya seingat saya itu ada Pak Ya, ya, jadi- tapi Ya. ada Pak ya apa tuh artinya? Karena yang fakultas kami itu kan menyiapkan alumni biologi itu yang nantinya yang bekerja sebagai dosen Ya. atau kan tenaga peneliti begitu. Jadi tergantung. Kalau seandainya seseorang itu mengambil jurus skripsi bersama-sama dengan KKN ya, biasanya dia itu hanya studi literatur saja begitu, ataukah sebelumnya itu telah melakukan penelitian gitu, sehingga nantinya ketika dia KKN itu juga bisa untuk yang pulang ya, untuk yang konsultasi dengan dosen pembimbingnya gitu. Itu mungkin bisa. Ini yang belum terjawab. Di UGM itu kan ada buku panduan yang belum dicapai oleh Ibu. Saat KKN itu Ibu berapa SKS? Berapa? Ibu yang sudah Ibu capai itu belum terjawab. Itu berapa jumlahnya? Kalau tidak salah ya Pak ya, saya KKN kan 3 SKS, sedangkan skripsi itu 5 SKS ya. Total semua itu SKS yang saya ambil sampai saya wisuda itu ada 154 yang berarti tinggal dikurangi aja. 154 dikurangi 8 itu udah baik. Ya, 100. 36. Kurangi 8 Pak. Iya. 154 dikurangi 8 berapa? 42. 146. Jadi Ibu lulus saja berapa SKS Bu? 154. Yakin Ibu ya? Masing-masing fakultas itu dengan kebijakan masing-masing Pak. Masing-masing ya. Kemudian juga ya kadang-kadang teman-teman itu bisa banyak yang bisa ada yang 158, 160 atau 162 itu ya tergantung dia itu banyakin mata kuliah pilihan biasanya. Ya, yang 154 itu membuat skripsi juga. Ya pasal ini kan saya bilang kan SKS-nya tuh 5 itu. Ya, terus kalau yang 160 itu membuat skripsi juga. Ya pastinya ya iya Pak.
Nah, saya tanya Ibu, tahu nggak nama ijazahnya Pak Jokowi? Ya maaf ya Pak ya, saya itu tidak tahu begitu. Yang kendati di medsos saya melihat gitu, tapi saya keberatan kalau ditanya tentang skripsinya orang lain atau Teman-teman Ibu itu tahu soalnya nomor ijazah. Saya aja nggak tahu nomor ijazah saya. Saya lanjutkan Ibu. Ya. Sepengalaman Ibu, kalau Ibu kan kenal pada saat KKN bersama orang yang bernama Joko Widodo itu, tanya nggak itu berapa syarat akademiknya Pak Joko Widodo sudah terpenuhi belum? Ibu tahu tidak? Silakan. Ya, jadi begini. Diulang kembali. Ya, apakah Ibu tahu tadi persyaratannya untuk bisa KKN kan mengumpulkan satuan kredit sosial atau SKS ya, 140. Pertanyaan saya, apakah Pak Joko Widodo pada saat KKN dengan Ibu itu SKS-nya juga memenuhi syarat sebagaimana persyaratan untuk bisa ikut KKN? Ya pastinya iya Pak. Pasti. Sebab fakultas itu kan tidak mengizinkan gitu untuk seseorang ikut KKN ketika SKS-nya itu sekali tidak sudah semuanya begitu. Ini kata-kata pasti. Ibu membaca syarat akademiknya Pak Joko Widodo. Orang mau KKN kan mau ngirim syarat akademik, lulus 5 bulan, sudah lulus, ini lulus. Itu. Nah, Ibu memang melihat seperti itu, Pak, yakin bahwa sudah memenuhi syarat akademik? Itu begitu Pak. Saya itu secara umum Secara saja. umum Ibu tidak melihat, Khusus tidak. tidak melihat syarat akademik, bukti akademik bahwa Pak Joko Widodo memenuhi syarat. Yang tadinya kan saya katakan, saya ini berbicara itu dengan Kira-kira. panutan dari fakultas saya. Ya, pertanyaan saya simpel. Ibu melihat syarat akademik Pak Jokowi tidak itu saja. Tidak. Jadi kan tidak bisa pun mengatakan dan sebagainya. Ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Tadi Ibu mengatakan di desa Ketuyan ya Bu ya. Ya. Desa Ketuyan itu ada berapa dusun? Yang saya ingat itu dusun Seworang Ya. dan dusun Gagatan. Kalau yang lainnya saya tidak ingat Pak. Jumlah dusunnya saja Bu. Saya tidak tanya nama dusun. Jumlah dusunnya itu berapa? Saya tidak ingat. Terus yang dipakai itu dusun apa itu? Yang dipakai KKN? Saya juga tidak ingat Pak. Jadi Ibu tidak ingat dusun apa yang dipakai KKN? Ya kalau tidak salah ya dusun Gagatan. Mungkin. Desanya kan Ketuyan. Iya, Dusun desa apa? Ketuyan. Ada dusunnya. Iya Pak. Ya, Ibu tidak ingat? Tidak ingat ya? Terus, nah ini pertanyaan selanjutnya. Selama KKN itu, Ibu tinggal di rumah siapa? Ya di pendopo. Rumah siapa Bu? Rumahnya Pak Jengku tentunya. Rumah Pak Jengku. Ya, baik. Terus, pertanyaan selanjutnya, bahwa apakah Pak Jengku itu punya anak yang bernama Agus? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus, apakah punya anak yang bernama Sri Rahayu? Ya, yang pakai nyanyi itu. Punya anak yang bernama Sugiarto? Saya tidak tahu. Oh ya, oke, lanjut lagi ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya. Terus saudara yang bernama Agus tadi tidak tahu ya?
Lalu yang sering berinteraksi dengan mahasiswa KKN saat itu namanya siapa? Yayu. Yayu atau Mohkano atau Yang kedua kedua-duanya? itu ya, Keduanya. Ya. keduanya. Terus Agus ibu tidak tahu ya bu ya? Iya, tidak tahu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu untuk berangkat KKN itu membawa surat tugas KKN? Ingat ibu? Ya kalau saya sendiri itu tidak ya, tetapi surat itu setahu saya dipegang oleh Korcap itu. Ya. Jadi setiap mahasiswa itu tentu dibekali surat tugas KKN ya bu ya. Terus surat tugas ibu itu yang bawa siapa? Ya saya lupa itu Pak. Ya. Terus kemudian surat tugas Joko Widodo yang bawa siapa? Ya Korcap juga ya sepertinya Pak. Itu kira-kira ibu ya, kan tidak bisa memastikan ya. Ya. Ya, baik. Pertanyaan saya berikutnya, pernah tidak ibu melihat daftar peserta KKN resmi dari UGM yang mencantumkan nama Joko Widodo? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah pernah melihat sertifikat KKN atas nama Joko Widodo? Tidak. Ya. Selanjutnya, tadi dosen pembimbing lapangannya siapa bu? Dr. Andes Restantio Ya. dari MIPA Pak, Matematika. berkaitan dengan itu yang saya tanyakan, apakah berita acara KKN itu ditandatangani oleh dosen pembimbing lapangan? Ya pasti. Ditandatangani, pasti ya. Ya, Ya, ya. kalau pasti, Bertanggung jawab. ya kalau pasti saya tanya, apakah ada di situ nama Joko Widodo? Itu saya tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat. Saya lanjutkan. Ya. Terus yang selanjutnya, jadi apa yang Ibu terangkan hari ini itu berdasarkan ingatan pribadi ya Bu ya, bukan dokumen resmi ya Bu ya. Iya. Ingat. Tadi Ibu menyebutkan bahwa saya ingin tunjukkan bukti P7, P8. Ya. Saya ingin tunjukkan apakah yang Ibu lihat Jokowi itu P7, majelis P7, P8, P28. Silakan Ibu. Ya. P7 dulu. Ya. P28 dulu. Ini gambar siapa ini, Bu? Ini gambar siapa? Ini gambar siapa? Ini buku apa ini? Ini buku reuni 28 tahun Fakultas Kehutanan. Kehutanan. Ya. Bapaknya tahu nggak pernah lihat buku Pernah ini? lihat ini? Foto ini saja. Nggak pernah lihat buku Foto ini. ya? Nggak pernah Foto lihat ini buku. pernah lihat. Bukunya sih tidak. Tidak pernah. Fotonya ini siapa nih? Yang kalau di di medsos pernah Nggak lihat. pernah Enggak, lihat bukan buku ini fotonya siapa? Ibu tadi kan tunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? Tidak. Tidak. Oh, terima kasih. Terus itu foto Pak Jokowi tadi, foto Ibu tunjukkan tidak berkacamata. Lalu ini foto siapa Ibu? Ya Jokowi. Jokowi. P berapa sih? Namanya kan ada itu. P28. Ya, ini diuji Bu. P8 Bapak. Ah, iya. P8. Terus untuk ijazah itu di belakang foto stempelnya atau stempelnya menutupi foto? Yang menutup. Menutupi ya. Ini Itu bukan asli Bu. Jadi Oh yang saya yang bisa jawab. Saya. silakan duduk Ibu ya. Karena Ibu latihannya tidak sampai sini. Ibu
dulu latihannya tidak sampai sini, makanya saya tadi pertanyaannya tidak langsung ke KKN, tapi tidak kami siapkan pertanyaannya banyak. Nah, Jadi saksi jadi menjawab yang tahu ya. Jangan yang tidak tahu jawab. Yang tidak pernah lihat jawab. Jangan yang tahu yang pernah lihat saja. Ya jangan memaksakan. Ya. Silakan lanjut. Saya lanjutkan kembali. Itu pada saat KKN sekamar dengan siapa? Johanna. Kalau Pak Joko Widodo sekamar dengan siapa? Eko ya Bu ya. Eko ya. Baik. Terus yang paling khas dari desa Ketuyan itu apa Bu? Yang paling khas yang membuat teringat, saya masih teringat desa saya KKN ya. Yang khas apa? Dari Ketuyan itu. Kalau yang saya ketahui itu ya para penduduknya selain bertani, mereka juga itu membuat gula merah Gula merah. yang dimasak sendiri. Terus pertanyaan saya selanjutnya, waktu acara pisahan itu adalah acara musik ya Bu ya? Ya betul. Iya. Itu pakai gitar listrik atau? Gitar listrik. Gitar listrik. Iya Tadi betul. Ibu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya. Ya. Itu pakai gitar listrik. Itu colokannya di mana ya Bu? Sebenarnya sih apa ya gampang banget Pak. Itu gampang ya Bu? Ya. Gimana? Gini loh. Ya. Ya. Yang saya ketahui adalah selain menjabat sebagai kepala desa, Ya. Pak Jento Abdul Wahab itu adalah seorang pengusaha penggilingan padi atau salepan beras ya. Berarti beliau adalah seorang yang mampu secara ekonomi. Tentunya juga pastilah beliau itu mempunyai genset atau generator. Itulah dipakai untuk sumber tenaga listrik. Terus itu dipakai sumber tenaga listrik untuk musik saja atau untuk penerangan? Ya termasuk juga penerangan, tetapi untuk itu dipakai sesekali saja, gitu. Tidak terus-terusan kalau tiap harinya. Ya contohnya begini Pak, di pendopo, di belakang pendopo itu kan ada sebuah ruangan tempat berkumpul ataukah ya rapat-rapat lah, begitulah, meeting-meeting lah kalau sekarang tuh bilangnya gitu ya. Setiap malam minggu itu selalu ada nobar Pak, nonton bareng film malam minggu dari TVRI. Barcelona ya? Kan itu yang apa, yang film-film apa, yang Susana misalnya, terus ya apa sih nanti film tempo dulu begitu. Pertanyaannya simpel untuk mengkonklusi itu terhadap ada nggak dokumennya? Kalau nobar itu pasti bakal ada dokumen, ada fotonya, ada nggak? Maka itu hanya ingatan ibu saja. Ya selain ingatan, ya saya bilang tadi kan, kegiatan KKN saya itu berhubung saya bawa tusel jadul gitu ya Pak ya. Ya di apa juga difoto begitu, tetapi sayangnya rumah saya itu kan di daerah banjir, di daerah Tanjung Priok. Cukup saja pertanyaannya simpel. Yang saat ini Ibu ada di depan sidang, ada nggak dokumen yang menunjukkan ada foto entah temannya Ibu atau apa bahwa di situ ada genset ya? Karena pertanyaan saya berlanjut ketika Ibu mengatakan itu, pertanyaan saya berlanjut ya, ada nggak dokumentasi atau hanya ingatan Ibu? Kalau ingatan ya boleh-boleh saja, karena di pengadilan kan orang menerangkan yang dialami, dia ingat, dia ketahui. Ya kalau foto-foto mengenai selepan padi, genset atau dan lain sebagainya ya enggak Pak. Enggak, ya cukup ya foto-foto itu tidak ada ya Bu ya. Terus bahwa tadi disebutkan
apakah di situ juga melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu PKK? Ya kalau saya dulu ya Pak ya, kalau Ya. yang di pendopo itu tidak pernah, Tidak pernah ya. tetapi ya kami melakukannya itu di dusun Gagatan dan di dusun Seworan itu. Itu kan kalau nama Pak Jidu itu kan nama panggilan, nama aslinya Pak Dua gitu ya. Nama Pak Jidu itu nama aslinya lengkapnya Abdul Wahab ya. Ya, Ya, Ibu tahu nama istri Pak Jidu? saya tidak tahu, tetapi kami itu manggilnya Bu Lurah atau Bu Kades atau Bu Jentu aja. Oh begitu. Ada nggak di situ nama Mbak Put? Saya tidak tahu Pak, Tidak tahu ya. lupa juga. Itu Mbak Puji itu istri Pak Lurah. Ya. Dari kami cukup, silakan ke yang lain. Ya, Saudara saksi. Saudara saksi tahu nggak siapa nama panggilan Joko saat itu? Jokowi. Ada nggak? Ya kalau di lingkungan kami ya Pak ya, sebagai peserta KKN, kami memanggil Jokowi itu adalah Jack. Kalau Owi, panggilan. Kalau Owi saya tidak pernah mendengar. Masih selanjutnya. Saudara saksi mengenal Joko Widodo atau Jokowi sebelum KKN atau sesudah adanya KKN? Pada waktu KKN itu Pak, Saat KKN itu aja, Iya. sebelumnya nggak kenal sama sekali. tidak kenal sama sekali. Ada berapa nama Joko pada peserta KKN saat itu? Saya tidak tahu Kan Pak. namanya umum ya, seperti Agus, Joko, Mul. Ya makanya itulah apa di desa kami, ya kami memanggilnya sebagai Jack. J A C K. Saya lanjutkan kembali. Ada yang menarik Ibu. Saya ini ingatan Ibu ya di dalam KKN tadi di pendopo. Tadi Ibu tidak ingat itu rumahnya Pak Lurah atau siapa. Tapi tentu Ibu ingat Ibu kan makan 3 kali di tempat KKN itu ya. Ya, Ya, pertanyaan saya Bu, yang masak selama KKN siapa? Bu Jentu dan karyawannya, Ya, pembantunya begitu. ya siapa namanya? Saya tidak tahu. Ya, yang masak itu namanya Mbak Put, ya, Mbak Puji, ya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu adalah alumni Fakultas Kehutanan dan lulus tahun 85, ya. Meskipun dari beberapa saksi tidak ada yang satu KKN sama lulus di tahun yang sama. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah KKN Ibu berinteraksi nggak dengan orang yang bernama Joko Widodo itu? Sebetulnya nggak pernah sama sekali Pak ya. Ya. Ibu tahu tidak pada tahun kurun waktu 2005-2010 ada alumni UGM yang di Ketuyan menjabat wali kota itu pernah mendengar tidak? Tadi berita, tadi medsos. Yang saya tahu tetapi saya tidak ngeh Ya. bahwa itu adalah Jack teman saya. Oh, Cek. Ya. Siap, nanti saya ke yuk panggilnya Pak Cek. Ya. Saya lanjutkan kembali Ibu. Pak Irfan nggak perlu ketawa, itu hak saya. jangan nanya, jangan dijelaskan. Ya, Yang ditanya, yang dicatat itu ya keterangan iya, saksi. iya. Jangan berpas-pasan lagi. Enggak, saya Ya. tidak. Jangan. Pak. Saya juga mencatat ya. Yang dicatat, yang dijawab saja sama saksi. Jadi panggilannya Cek.
Ya betul. Kemudian cek. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu pernah tidak ada berita di koran yang Ibu baca, oh itu wali kota Surakarta 2005, 2012 itu teman saya, alumni UGM, pernah nggak baca berita seperti itu? Ya itu kan Pak, waktu itu kan saya itu tinggal di Jakarta. Di Jakarta, ya. Itu ya berita-berita dari Solo itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke Jakarta. Tapi Ibu tahu Pak Jokowi masuk gorong-gorong masuk berita tahu? Nah itu kan ya sepertinya ketika jadi gubernur ataukah presiden? Ya, tidak, pertanyaan saya, Ibu masuk, Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu? Di mana Pak? Berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Berarti yang mulia, tidak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkupnya sebatas KKN yang mulia. Pertanyaannya aja pertanyaan Ya. Pak. Jangan Menurut saya cara pertanyaannya. menjawab saya boleh, Ya. karena Atas kemampuan akademik, apa yang dilihat didengar, karena akan selesai. Bukan membuka gimana cari-cari. Mohon maaf yang mulia, itu diingatkan secara Ya, tegas. tadi saya juga tidak mencari-cari. Mohon. cukup pertanyaan cukup berarti ya. Ya. Cukup Saya pertanyaan. belum cukup, karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya. Yang tahu saja. Kalau memang nggak tahu Ya. jangan paksa. Ya, Jadi jelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu yang mulia bukan di luar itu lain perkaranya. mohon Ya, maaf, Tindakan. tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai yang Ini majelis. masih hak saya. Ya, Hak silakan. Saya punya etika, saya juga punya hak. Ini masih hak Cukup, saya. cukup. Mohon Ya, yang mulia, mohon intervensi ke belakang. cukup ya. Silakan. Nadanya sudah menunjukkan kepada saksi ini. Catat. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar. Wah. Ya, silakan pertanyaan. Silakan. Ya baik, terus saya lanjutkan. Pelan-pelan. Ya, pertanyaan saya pelan-pelan. Ya. Ya. Jadi di pertama tadi Ibu tunjukkan foto-foto Jokowi itu tidak berkacamata. Betul? Ya. Nah, terus foto yang di ijazah itu berkacamata. Betul? Kedua-duanya itu Jokowi Widodo. Ya, dulu ya Pak. Kalau dalam akan saya, ingatan saya di masa lalu itu adalah Pak Jokowi. Sama, jadi yang tidak berkacamata juga Pak Jokowi Widodo, yang berkacamata Pak Jokowi Widodo. Ya. Cukup Pak Hakim? Cukup ya. Cukup ya. Cukup. Dari tergugat 2, 3 turut tergugat pertanyaan. Yang sudah ditanya jangan ditanya kembali ya. Ibu saudara saksi, kami ingin bertanya dengan pernyataan ya dari Bu Rektor gitu ya, bahwasannya Pak Jokowi itu pernah kuliah dan juga pernah lulus di UGM gitu. Nah, sepengetahuan Ibu ya sebagai saksi, apakah pernyataan dari Bu Rektor itu pernyataan yang benar? Sebenarnya saya begini ya Pak ya. Ya saya kan hanya sebatas KKN saja. Jadi Ibu menyatakan dalam konteks KKN betul gitu ya, Pak Jokowi itu teman Ibu ya, itu menjadi bagian dari proses ya pendidikan Ibu di UGM. Ya. Ibu mengalami sendiri dengan Pak Jokowi bersama-sama berproses dalam konteks KKN-nya. Sekarang gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, tergugat 4 ada pertanyaan? Kami langsung ke Ya, sebulan ya. Ya. Saksi ya. Kenal Joko Widodo ya. Apakah Joko Widodo itu pernah menjadi wali kota?
Kalau menurut apa yang di kita ya, Ya, menjadi gubernur DKI Jakarta, ya, Presiden Republik Indonesia. ya, Ya. Apakah Joko Widodo itu yang KKN bersama saudara? saya yakin. Yakin? Sudah begini Pak ya, Ya. Ketika itu sedang kampanye Pilgub DKI dan juga Pilpres DKI, ya, profil beliau itu dimuat ataukah ditampilkan di koran Kompas. Karena saya itu keluarga saya itu kan ya langganan koran Kompas yang dalam bentuk lembaran itu kan ya, jadinya ya yang tahu gitu. Oh ini seperti teman saya dulu ketika KKN. Oh ya. Itu ya. Pernah ketemu? Sekarang ini pernah ketemu? Sejak selesai KKN sampai detik ini Pak belum pernah bertemu dengan Joko Widodo. Sejak KKN sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini itu yang menjelang 41 tahun nanti Maret ini Ya. pernah jumpa. Saksi lulus kan ya di UGM ya? Lulus Ya. Fakultas Biologi ya? Geologi. Biologi. Ada jurusannya kan? Fakultas saja? Ya waktu ini saya itu belum ada jurusan. Belum ada jurusan ya. Tetapi kadang-kadang termasuk saya juga begitu ya Pak ya, sering yang ngomong gitu atau kan merasa bahwa skripsi yang saya ambil itu adalah jurusan saya gitu. Aja ya. Waktu di foto ijazah pernah lihat ijazah saksi sendiri kan ya? Ya, pakai kacamata atau tidak? Saksi Saya tidak. tidak pakai kacamata ya. Bu, tadi setelah KKN ya tidak pernah ketemu dengan teman-temannya tiga orang itu kan. Tapi apakah Ibu tahu bahwa mereka semua sudah lulus? Sama sekali tidak tahu Pak. Sebab ya jangankan oleh fakultas, sesama yang fakultas sendiri juga tidak tahu Pak. Sebab kan ya saya katakan tadi ya bahwa sebelum mengambil KKN dan skripsi itu teman-teman itu sudah menyelesaikan teori dan praktikum begitu. Ditinggal KKN dan skripsi kan, itu jarang jumpa lagi dengan teman-teman seangkatan, apalagi dari fakultas Pak. Jadi tidak tahu. Dan sama saja ada Apa jarak antara fakultas biologi dengan kehutanan dengan yang lain itu jauh? jauh banget Pak ya. Sedangkan begini Pak ya, di depan Ya sudah jauh ya. Jauh. Artinya tidak pernah ketemu lagi. ada ketemu Pak. Tidak pernah ada kabar sudah yang KKN itu sudah lulus semua begitu. Tidak. Sudah wisuda semua itu tidak pernah mendengar. Tidak mendengar ya. Tidak saling menanyakan. Tidak surat-suratan, belum ada telepon juga. Baik, saya lanjutkan. Kalau Ibu diperiksa juga di kasus pidananya, adanya laporan dari pernah diperiksa di Pak Polisi, penyidik. Anak saya. Pernah juga ya, karena Iya. tadi disita termasuk itu. Iya iya. Jadi baik ya. Terus kemudian tadi menyatakan bahwasanya Prorektor UGM menyatakan ijazah itu asli ya. Tadi Ibu ada keterangan seperti itu. Nah, itu apakah Ibu juga pernah dipanggil UGM untuk melakukan pertemuan? Khusus Ibu pernah dipanggil pihak UGM, Rektorat UGM terkait dengan adanya, ya kalau kita bahasa polemik jasa ini terkait 1 tahun ke belakang? Kalau saya Pak ya, kalau dipanggil sama rektorat tidak pernah.
tetapi pernah pertemuan secara Zoom gitu ya dengan LPM saja, Oh, gitu. khusus KKN saja, tidak hal-hal lainnya. Nah, LPM ya, jadi Iya. baru-baru saja Iya, setelah ada polemik ini. itu waktu mau ya kayaknya sih sidang KIP itu. Yang kayak ini ya, Iya. Jakarta ini itu ya, itu kita untuk Zoom itu ya Bu ya. Iya, Kurang lebih keterangan Ibu juga diminta masalah KKN ini atau bagaimana, atau hanya memberi apa seperti apa itu kegiatan? ya yang ditanyakan tentang yang KKN saja gitu. Ya lokasinya di mana, gitu, teman-temannya siapa, gitu aja. Ibu dimintai sama apa, Ibu juga pernah bersaksi di sidangnya KIP itu? Tidak ya? Tidak. Ya hanya diminta Ya, keterangan saja. sama LPM via Zoom itu. Iya, Itu aja ya, tidak pernah ke sidang di KIP, jadi saksi juga tidak pernah. ya. Baik Ibu ya, ini lanjut. Kalau untuk skripsi ini tadi sama KKN selesai sama teori dan praktikum ya, isinya seperti itu. Iya, Jadi ini berarti KKN sama skripsi di ujung studi lah. iya betul. Baik ya. Kalau begitu, kalau sebelum KKN mengambil penelitian bisa atau bagaimana untuk syaratnya KKN dan skripsi ini? Ya, setahu saya itu Pak yang harus juga menyelesaikan teori dan praktikum itu sudah selesai semuanya, itu teorinya dan praktikum untuk SKS tersebut. Nah, yang dua itu tuh belakangan gitu. Jadi kalau sudah selesai, misalnya saya ngambil skripsi dulu, baru KKN boleh, atau KKN dulu baru ngambil skripsi, atau dua-duanya boleh beriringan? Itu tergantung dari kebijakan fakultas masing-masing, Pak. Setahu saya itu. Betul ya? Karena kan kalau Dan ya dosen pembimbing skripsinya juga. jadi Ya kalau ya dosen pembimbing akademiknya itu tidak boleh yang kita tidak boleh ngambil. tadi di buku petunjuk studi tidak perkuliahan tidak ada seperti itu ya, yang memang harus seperti ini kecuali sudah menyelesaikan mata kuliah teori dan praktikum itu aja baru Ya. boleh mengambil skripsi. Di lain fakultas, lain kebijakan. Ya, Jadi sepertinya seperti itu. boleh mengambil skripsi sebelum KKN boleh. Ya tergantung dan itu tadi. Ya, jadi kalau di fakultas Ibu di fakultas biologi Kalau yang saya ketahui tidak bisa gitu. bisa jadi Ya harus selesai teorinya dulu dan prakteknya dulu, praktikumnya maksud saya. Sedang kalau yang misalnya begini ya Pak ya, SKS-nya itu kan 3 gitu ya. Yang 2 teori, yang saya potong ya, ini kan sudah masih ada 2 saksi lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya bahwa kalau misalnya dalam 1 tahun kira-kira bisa tidak menyelesaikan skripsi dan KKN-nya dalam waktu 1 tahun atau 1 semester bahkan, kira-kira bagaimana itu? Atau dengan interaksi dengan mahasiswa yang lain? Kan sudah selesai semua kuliah teori praktek. Ya. Artinya, Ya kalau setahun itu ya bisa ya Pak ya. Tapi kalau dalam 1 semester itu ya kayaknya juga ragu-ragu, tapi kemungkinan juga bisa. ya. Jadi prinsipnya masing-masing fakultas punya kebijakan Iya, sendiri ya. Kalau misalnya memang sebelum KKN saya mengambil skripsi, kemudian selesai KKN saya melanjutkan skripsi sampai dinyatakan ibisium lulus, bisa juga Bu ya. bisa Jadi tidak seperti itu. diambil satu-satu Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Keberatannya di kesimpulan masing-masing. Terima kasih. Boleh ke belakang. Saksi selanjutnya
Ya. Ya, taruh saja. Ya. Yuk. Yuk, mana ya?